Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 371. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Terkejut menurut pernyataan Lu Yuanhao dan Ning Setao. Mereka berdua membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Tapi Qin Chen memerlukan waktu hanya 3 hari. Bukankah jaraknya ini sangat jauh? Semua orang menghirup udara dingin mendengarnya. Tuan Mudakin, apakah yang kamu katakan itu benar? Kata Lu Yuanhao, dia bertanya seraya menatap Qin Chen dengan terkejut. Yah, benar. Saya bisa melakukannya, akan tetapi saya hanya ingin setengah dari harta di dalam dan memilih pertama, kata Qin Chen. 50% dari harta di dalam itu terlalu banyak. Jika 40% saya setuju, kata Lu Yuanhao. 40%, baiklah saya setuju. Tapi pemilihan harta saya masih diprioritaskan pertama memilih, kata Qin Chen. Oke. Kemudian Lu Yuanhao melirik semua orang yang ada di sana. Semuanya, jika Qin Chen mampu membuka formasi dalam waktu 3 hari, maka dia akan mendapat 40% dan juga prioritas memilih pertama. Saya sudah setuju, apakah kalian juga setuju? Kata Lu Yuanhao. Baiklah, setuju, saya setuju. Ning Setao dan semua orang yang ada di sana setuju. Kedua orang yang berkonflik dengan Qin Chen sebelumnya juga setuju. Melihat semua orang telah setuju, Qin Chen kemudian memberi perintah kepada Xiaoyi dan Xiaohuo untuk menelan kabut hitam. Segera segerombol semut pemakan ki dan serangga api bergegas ke dalam kabut. Dalam sekejap kabut hitam itu ditelan dan menghilang. Serangga-serangga macam apa sebenarnya ini? Bahkan kabut hitam itu dapat diserap. Bukankah ini terlalu menakutkan? Semua orang terkejut. Kabut hitam ini, seorang ahli martial sovereign tahap tengah dapat dengan mudah terluka. Bahkan ahli martial sovereign tahap akhir juga akan terluka. Akan tetapi serangga-serangga ini benar-benar tidak terpengaruh. Bos, kami telah selesai menelan semuanya. Setelah menyerap semua kabut hitam itu, semut pemakan ki dan serangga api kembali kepada Qin Chen dan dimasukkan ke dalam labu hitam. Setelah masuk ke dalam labu hitam, semut pemakan ki dan serangga api tertidur. Melihat kemampuan serangga-serangga itu, mata semua orang di sana dipenuhi dengan keserakahan. Mereka sudah memutuskan setelah kembali kepada kelompok kekuatannya, mereka akan memberitahukan tentang harta serangga-serangga aneh ini. Zhou Jiwei juga menggelengkan kepalanya melihat ini. Qin Chen juga tahu apa yang dipikirkan semua orang. Faktanya semua orang juga telah tertarik kepada serangga-serangganya. Di saat serangga-serangganya menelan ahli dari keluarga Long sebelumnya. Tuan Mudakin, ini adalah arai tingkat 8. Bahkan saya mungkin bisa memecahkannya dalam waktu 2 bulan. Saya tidak tahu apakah Tuan Mudakin benar-benar bisa memecahkannya dalam 3 hari. Kata Lu Yuanhao. Tuan Lu Yuanhao, Tuan Ning Setao, dan Anda semua, kalian hanya perlu menuruti perintah Tuan Muda ini, dan dalam 3 hari Tuan Muda ini akan memecahkan formasi, kata Qin Chen. Mungkinkah Qin Chen ini juga adalah seorang master formasi tingkat 8? Lu Yuanhao mengerutkan kening. Tuan Lu Yuanhao, kenapa? Apakah kamu meragukan Tuan Muda ini? Qin Chen kemudian berjalan ke depan formasi lalu menandai beberapa titik. Kalian hanya perlu menyerang titik yang telah saya tandai, kata Qin Chen. Semua orang pun mulai menyerang titik yang Qin Chen atur. Walaupun mereka sedikit ragu karena titik yang Qin Chen atur bukan titik terlemah untuk memecahkan formasi. Terutama Lu Yuanhao dan Ning Setao, mereka berdua sebagai master formasi tingkat 8 benar-benar tidak mengerti tentang metode yang Qin Chen gunakan. 2 hari kemudian semua orang terus menyerang. Namun nampak formasi alami masih belum berubah sama sekali.
Di hari ketiga, boom! Ledakan bergema disusul dengan suara retak. Formasi alami itu hancur dan telah berhasil dipecahkan. Apa? Bagaimana bisa? Bahkan saya tidak bisa melihat metode yang Qin Chen gunakan. Bagaimana anak ini melakukannya? Kata Lu Yuanhao. Dia dan Ning Setao benar-benar terkejut. Sebagai master formasi tingkat 8, mereka berdua benar-benar tidak bisa melihat apapun. Setelah formasi dipecahkan, ada sebuah napas obat spiritual yang keluar, yang membuat semua orang nyaman. Terlihat sebuah pohon kuno. Di setiap dahan pohon kuno ini terdapat buah roh berwarna-warni tergantung. Semua orang terkejut di saat merasakan napas yang dikeluarkan buah roh berwarna-warni ini dapat menstabilkan kekuatan ruang. Jika itu benar, maka dengan buah roh berwarna-warni ini mereka dapat menerobos. Memikirkan hal ini, beberapa ahli martial sovereign langsung melesat ingin mengambil buah roh berwarna-warni ini. Mereka melesat dengan cepat. Qin Chen juga lebih cepat dari mereka dan muncul di hadapan mereka. Lalu merilis domain pedang. Boom! Langsung memukul mundur mereka dan mereka pun jatuh ke tanah. Yu Qiansu langsung melesat ke sisi Qin Chen dan menghunuskan pedangnya dengan wajah yang marah. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menelan pohon buah roh warna-warni ini sendirian? Kata seorang ahli yang Qin Chen jatuhkan sebelumnya. Saya khawatir kamulah yang ingin menelan buah roh warna-warni ini sendirian. Qin Chen kemudian melirik semua orang dan berkata, semua orang, saya sudah katakan sebelumnya, harta di sini tuan muda ini memiliki 40% dan memiliki prioritas untuk memilih pertama. Apakah kalian melupakannya? Tuan Lu Yuanhao, Tuan Ning Setao, sepertinya kalian berdua harus berbicara, kata Qin Chen. Ya, itu memang benar, kata Lu Yuanhao. Saya setuju waktu itu karena saya tidak tahu bahwa harta yang ada di dalamnya adalah buah roh warna-warni yang dapat memadatkan kekuatan ruang. Jika saya tahu, saya tidak akan setuju. Sekarang ada sekitar 200 buah roh. Jika kamu mengambil 40%, maka sisanya tinggal 120. Sedangkan kami semua di sini ada hampir 30 orang lebih. Maka kami hanya mendapat sekitar 3 buah roh per orang. Mengapa kamu harus mendapat 80 lebih banyak? Kata seseorang di kerumunan. Yah, benar itu. Mengapa kamu mendapat 80 sedangkan kami hanya 3 per orang? Ini sangat tidak adil. Kedua ahli dari keluarga Long yang memiliki dendam kepada Qin Chen sebelumnya juga angkat bicara untuk memprovokasi. Pada akhirnya situasi menjadi semakin panas. Ayo, kita ada banyak orang di sini. Saya tidak percaya kita tidak bisa menjatuhkan seorang bocah. Kata seorang ahli, dia kembali memprovokasi. Mendengar ini, Qin Chen sangat marah, tanpa ragu langsung mengeluarkan pedang karat. Jurus pedang pembunuh ditebaskan, langsung menghantam ahli itu, membuatnya menjadi kabut darah dan mati. Di sisi lain, dua ahli keluarga Long mereka berdua juga memberontak dan tidak menuruti perjanjian awal. Sepertinya saya terlalu baik sebelumnya kepada mereka berdua, kata Qin Chen. Segera Qin Chen kembali menebaskan pedang karat. Dua energi pedang yang sangat tajam langsung menghantam kedua orang itu, membuat kedua orang itu dipotong menjadi dua, berubah menjadi kabut darah, mati dan menghilang. Setelah memenggal kedua ahli martial sovereign tahap tengah ini, Qin Chen kemudian berbalik melihat semua orang dengan dingin dan berkata, siapa lagi yang ingin melanggar janji dan menyerang tuan muda ini? Diam. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani berbicara. Bahkan 3 ahli martial sovereign tahap tengah benar-benar dibunuh dengan mudah oleh ahli martial sovereign tahap awal, Qin Chen. Karena tidak ada lagi yang melanggar kesepakatan, maka tuan muda ini akan membagikan hasilnya, kata Qin Chen. Segera Qin Chen mengambil 40% dari buah roh warna-warni. Kemudian per orang di sana mendapat 3 buah roh, sedangkan Lu Yuanhao, Ning Setong, Yu Qiansu, dan Zhou Jiwei mendapat 5 buah roh. Setelah mendistribusikannya kepada setiap orang, Qin Chen kemudian menggali pohon buah roh warna-warni itu.
Sepertinya ada objek kekuatan spiritual di sana. Apa itu? Sebuah suara terdengar dari kejauhan. Lalu muncullah seorang pria terbang dan mendarat di sana. Kemunculan orang ini membawa tekanan yang menekan semua orang, membuat semua orang menyingkir dari jalan orang ini. Itu adalah Martial Sovereign Gucang. Mengapa dia ada di sini? Seseorang mengenali orang ini. Orang ini bernama Gucang, seorang ahli Martial Sovereign Tapahir. Dia berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Sebagai ahli Martial Sovereign Tapahir dari Kekaisaran Xuan Yuan, kekuatannya sangat menakutkan. Di sisi lain, Qin Chen sedang menggali pohon kuno buah roh. Setelah menggalinya, pohon itu Qin Chen simpan ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu setelah itu, Qin Chen melihat ke arah Gucang. Setelah Gucang datang, semua orang di sana memberi hormat. Bagaimanapun, Gucang adalah ahli Martial Sovereign Tapahir. Apalagi dia berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan. Tidak ada yang berani untuk menyinggungnya. Katakan, ada apa di sini? Kata Gucang. Dia jelas merasakan sesuatu di sini, namun setelah datang dia tidak melihat apapun. Sesaat seorang ahli ingin bergegas pergi, akan tetapi dia langsung dihentikan oleh Gucang, dan Gucang langsung meraih lehernya. Katakan, ada apa sebelumnya di sini? Jika tidak, aku akan mematahkan lehermu, kata Gucang. Baik, aku akan mengatakannya. Ini adalah 3 buah roh yang saya dapat. Kata orang itu. Dia juga mengatakan bahwa Qin Chen telah memecahkan formasi tingkat 8 dan juga mengambil 40% buah roh warna-warni ini. Gucang mengambil ketiga buah roh warna-warni itu. Tiba-tiba dia terkejut karena buah roh warna-warni ini dapat memadatkan kekuatan spasial. Ini jelas akan sangat bagus untuk terobosannya. Kemudian Gucang melempar orang itu ke tanah. Lalu dia datang ke hadapan Qin Chen. Nah, tidak menyangka ternyata kamu adalah seorang master formasi tingkat 8. Nah, apakah kamu bersedia bergabung dengan Kekaisaran Xuan Yuan saya? Kata Gucang. Dia berkata dengan sopan kepada Qin Chen. Mendengar ini, Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas niat baikmu. Tapi maaf, saya tidak tertarik dengan Kekaisaran Xuan Yuanmu yang bobrok itu. Terlebih lagi, saya adalah anggota dari Papillon Pill. Jadi, saya harus menolak ajakan tuan ini. Jika tidak ada lagi yang ingin dikatakan, maka sepertinya saya harus mengucapkan selamat tinggal, kata Qin Chen. Mendengar ini, semua orang terkejut. Bukan hanya menolak, tapi anak ini juga berani menghina Kekaisaran Xuan Yuan. Apakah anak ini masih waras? Oh, jika kamu tidak tertarik, baiklah. Tapi saya mendengar bahwa kamu mendapat 40% buah roh warna-warni itu. Ayo keluarkan dan serahkan kepada saya, kata Gucang. Namun jelas Qin Chen tidak ingin menyerahkannya. Apakah kamu menolak untuk menyerahkannya? Kata Gucang. Ya, aku menolaknya. Jika kamu memiliki kekuatan, maka ambillah, kata Qin Chen. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka Qin Chen akan dengan terang-terangan menantang Martial Sovereign Gucang. Anak yang keras kepala. Sama keras kepalanya seperti wanita itu yang menolak ajakan Kaisar Peng Lei. Alhasil itu menjadi jurang kehancuran sendiri, kata Gucang. Dia mencibir, lalu langsung melayangkan serangan ke arah Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening. Apa maksud kata-kata orang ini? Apakah Chen Sisi dalam bahaya? Kata Qin Chen. Dia sama sekali tidak takut dengan ahli Martial Sovereign tahap akhir seperti Gucang ini. Qin Chen sebelumnya juga telah membunuh ahli Martial Sovereign tahap akhir, Penatua Ying. Jelas kekuatan Gucang ini kurang lebih tidak jauh seperti Penatua Ying. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.